Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin
dan mudah-mudahan sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang pantas dari diri kita yang paling utama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada kita. Begitu besar, begitu banyak, sehingga ayat yang canggih pun tidak akan bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Betul-betul Allah ini Maha Pengasih dan tidak pernah pilih kasih kepada orang yang berbuat kemaksiatan, kepada orang yang berbuat zalim kepadanya, sekalipun kepada orang yang bertakwa Allah berikan kenikmatan. Maka yang paling pertama kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita, suri teladan kita, dari Habibana wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkatalah tenaga beliau agama Islam, agama Allah sampai kepada para sahabat, para tabi'in, para ustaz, dan sampailah kepada kita warisannya, sehingga kita merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam. Kalau tidak ada mereka, mungkin kita saat ini berada di jalan yang buruk atau di jalan yang salah. Hadirin, mudah-mudahan yang sama-sama harap dari Allah Subhanahu wa taala. 2 hari kebelakang kita sudah melaksanakan Idul Fitri dan kita merasa sedih dan merasa senang. Kita sudah melewati bulan yang penuh berkah, bulan yang dimana Allah turunkan keberkahan. Dan kita bersedih bulan itu akhirnya berlalu meninggalkan kita. Namun yang menjadi bagian untuk kita, apakah bulan Ramadan ini menghasilkan untuk kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal poin dari Ramadan itu adalah na'lamu tattaqun. Sebagaimana kita sudah mengetahui Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bina dari Ramadan itu adalah mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita bermuhasabah, sudahkah kita berintrospeksi sejauh mana kita mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, agar kita mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah, sehingga kita pantas masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sudah mendapatkan ketakwaan itu, akan tetapi kita belum tahu apa yang dimaksud dengan apa definisi ketakwaan. Masyaallah muslimin rahimahullah. Definisi ketakwaan adalah, kalau secara bahasa waqo yakni bikoya, berkesinambungan, berkelanjutan, atau bahasa istilahnya melaksanakan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala perbuatan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu secara istilah. Bahasa muslim rahimahullah. Mungkin kita sudah mendapatkan ketakwaan itu, akan tetapi level ketakwaan kita itu mungkin hanya 5, mungkin sedikit, dan kita pun tidak tahu mendapatkan ketakwaan itu, sehingga kita menjadi acuh begitu, dan terus lagi dengan dosa-dosa kita. Bahasa muslim rahimahullah.
khotib berwasiat khususnya berbuat pribadi dan umumnya bagi jamaah sekalian. Kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kita. Kita raih betul-betul ketakwaan ini. Berkesinambungan pahala yang kita kerjakan di bulan Ramadan, yuk kita laksanakan di bulan sana. Jangan sampai berhenti karena kemarin kita sudah melaksanakan sholat Id. Karena kita belajar beribadah itu sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sampai itu. Kita beribadah belajar itu sampai kita masuk ke dalam kubur, sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita sama-sama tingkatkan iman kita. Bagaimana cara mendapatkan ketakwaan kita? Bagaimana cara meningkatkan amalan kita? Masyaallah muslimin, jangan bersedih hati, jangan bingung. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Selagi kita masih bernapas, selagi kita ingin masih berbuat ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa kita yang besar sedikitpun Allah ampunkan, dua buruk Allah ampunkan, selagi kita masih bernapas. Mari kita sama-sama, karena untuk mendapatkan ketaatan itu sangat mudah, sangat gampang. Untuk mendapatkan ketaatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat gampang. Allah itu sangat maha bersenang hati kepada kita. Contohnya, kita melaksanakan ibadah sahur kemarin. Bagi yang kuat silakan sahur sampai selesai. Bagi yang tidak bisa, silakan bisa dikodok. Bagi yang sudah rentan, yang sakit, silakan jangan puasa, tapi nanti dikodok. Itulah bukti ketaatan bahwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak susah. Kita melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau tidak bisa berdiri dulu, kalau tidak bisa dulu berbaring. Itulah bukti keringan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Dan amalan yang paling berat yang sering kita lupakan itu adalah memuji Allah. Memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, beristighfar setiap hari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat itu subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim itu ringan sekali. Ringan sekali. Diucapkan oleh diri kita, diucapkan oleh lisan kita sangat ringan sekali. Tetapi timbangannya, masya Allah, sangat besar, sangat besar. Sebagaimana dalam hadis dari Rasulullah SAW, kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatan fil mizan. Dua kalimat yang ringan diucapkan, thaqilatan fil mizan, berat timbangan, khabibatan ila rahmah, yang dicintai olehnya Sang Maha Rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ringan ucapan, tetapi berat menjadi timbangan kita nanti di yaumil akhir. Yang kedua, masyaallah muslimin rahimahumullah, agar kita mendapatkan ketakwaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ittiba'u ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patokan kita hanya satu, uswah kita hanya satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang. Jadikanlah hidup kita, pedoman kita itu Rasulullah, contoh kita itu Rasulullah. Ketika sholat kita betul-betul sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, ibadah kita akan diterima oleh Rasulullah. Beda
ketika kita melakukan ibadah yang tidak ada contohnya dari Rasul, berapa kali pun kita mengerjakannya, tentu akan tertolak. Kenapa Rasul? Karena Allah dan Rasul itu akan selalu berdampingan. Di dalam Al-Quran tersebut yang pasti, Qul a'ti'u Allah wa a'ti'u Rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Disebutkan. Kemudian, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni. Maka ikutilah Rasul. Rasul Allah. Dua yang menjadi akan cepat memberikan pahala yang besar kepada kita agar kita mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Agar kita betul-betul menjadi hamba yang betul taat kepada Allah. Agar kita lebih semangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memberikan rizki kepada kita. Allah Pengasih tidak pernah mempersulit hamba beriman kepadanya. Allah justru memberikan kebajikan dan keringanan kepada kita jika kita ingin bertobat kepada dan ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum ya ayyuhal. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Hadirin tamu undangan Allah yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Khatib khutbah pertama mewasiatkan agar kita sering-sering mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallah, karena itu dua kalimat yang ringan diucapkan akan tetapi berat dalam timbangan nanti di yaumil akhir agar kita mendapatkan ketakwaan. Yang kedua, dalam beribadah kita harus betul-betul ittiba' ila Rasul, mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Percuma kita melaksanakan ibadah dan tidak ada dasar dan contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Semuanya tertolak karena Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, agar amalan kita tidak sia-sia, agar amalan kita tidak begitu saja, tingkatkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas kita tidak ada ujungnya sampai dari nafas ini terakhir, tetap kita harus ikhlas. Karena ikhlasan itu yang akan menopang amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Percuma kita mengerjakan amalan-amalan yang besar, amalan-amalan sesuai dengan Rasul, akan tetapi kita tidak ikhlas. Kita ingin dipuji oleh orang, kita ingin dipuji oleh tetangga dan sebagainya. Amalan yang tadi kita kerjakan bila harus begitu saja. Dan kita harus ikhlas apa yang Allah berikan kepada kita, ujian sebesar apapun. Dan kita harus patut wajib ketahui bahwa Allah memberikan cobaan, ujian kepada kita itu sesuai dengan kemampuan kita. Allah tidak akan menzalimi kita, tidak akan. Allah memberikan ujian cobaan sesuai kemampuan kita. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Kenapa Allah menguji seperti itu? Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, yang 20 ayyukum ahsanu amala. Aku menguji kalian.
agar aku tahu di antara kalian mana yang lebih baik, mana yang terbaik, mana yang paling baik. Maka dikasih coba, maka kita sadar coba Allah memberikan kepada kita sesuai kemampuan kita dan kita ikhlas kepada dia. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang Allah berikan lapang dada menerima keikhlasan kita dan kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita betul-betul masuk surga yang Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu betul dengan jerih payah kita dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum qaribun mujibun du'a. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'al hasanati idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Isi ruang yang paling depan berjalan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati wal ardh. Ar-Rahmanu 'alal 'arshi
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خلق السماوات والأرض وما بينهما خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.